Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mulai ibadah doa 10 malam kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau pada saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau datang kepadamu Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami mau mencari hadirat-Mu Tuhan, mau dekat dengan Engkau. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk menerima Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Jamah kami Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Yesus. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Oh, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Dari awal penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Ya Yesus, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Oh, penuhi aku sekarang, penuhi
hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Lagi penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang datang pada saat malam hari ini Tuhan, kami rindu dijamah oleh Roh Kudus-Mu, dipenuhi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melewati hari kami tanpa kami memegang tangan Engkau, tanpa kami dipenuhi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, penyembah yang benar, penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, kiranya semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, dan kami juga mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk taburi kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami boleh banyak jiwa dimenangkan, dan kami boleh menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi Bapak Ibu, saudara-saudara seiman. Dan kali ini pertemuan kita dalam rangka kita mengisi 10 hari di masa antara Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pantekosta. Apa yang terjadi di masa 10 hari tersebut? Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, yang terjadi pada hari-hari tersebut adalah khusus pada orang percaya dan para murid Yesus memanfaatkan 10 hari masa antara tersebut adalah untuk berkumpul, berdoa bersama-sama, memuji Allah dengan ketekunan, dengan segenap hati, dengan satu tujuan, untuk mereka mengalami, menerima Roh Kudus, sebagaimana hal tersebut telah dijanjikan oleh Yesus. Nah, dari peristiwa tersebutlah maka kita tahun demi tahun, khususnya para orang Pantekosta, memanfaatkan dan menjadikan 10 hari masa antara Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun pada hari raya Pantekosta untuk berbuat yang sama, berkumpul dalam gereja, berdoa bersama-sama, memuji, menyembah Allah, bertekun hari demi hari untuk satu maksud, satu tujuan yang sama, yaitu agar kita masing-masing secara pribadi
mengalami kepenuhan atau baptisan Roh Kudus sebagaimana orang percaya dan para murid pada catatan kisah para rasul tersebut. Nah saudara, tetapi 2 tahun terakhir ini, oleh karena situasi kita pandemi, maka khususnya kita GPD Efrata Yogyakarta tidak menyelenggarakan doa bersama tersebut di dalam gereja. Tetapi kita tetap melakukannya secara online seperti petang ini dan hari-hari berikutnya. Oleh karena itu mari kita sambut, walaupun dalam suasana yang berbeda, masing-masing kita berada di rumah, tapi yang penting yang harus sama adalah hati kita dan sikap kita untuk tetap melakukan penyembahan, doa pribadi dengan tekun, dengan kehausan, dengan satu maksud, agar kita orang percaya masing-masing secara pribadi juga mengalami baptisan kepenuhan Roh Kudus itu. Mungkin ada di antara saudara bertanya, bagaimana kalau saya sudah pernah secara pribadi mengalami baptisan kepenuhan Roh Kudus pada tahun-tahun yang lampau? Itu tidak menjadi halangan untuk tahun ini juga, saat ini juga, 10 hari ini juga, saudara terus melakukannya seperti tahun-tahun yang lampau sebelum saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mengapa? Karena kepenuhan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang sekali terjadi kita alami lalu selesai. Pengalaman dipenuhkan Roh Kudus adalah kehendak Allah sesuai petunjuk firman. Itu harus kita alami seboleh-bolehnya, saat demi saat, hari demi hari. Karena kita tahu persis dan percaya sebagaimana firman Allah memberitahu kita, kita tidak mungkin mampu, kuat menghadapi persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan, sebagaimana hari demi hari juga kita alami, terjadi dalam pengalaman hidup kita, tanpa dan di luar Roh Kudus. Nah itu sebabnya saya ingin mengajak saudara-saudara seiman semua, meskipun pada tahun ini kita tidak berkumpul bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama, memuji menyembah bersama, sebagaimana tahun-tahun lalu di dalam gereja. Tapi saya berharap dimanapun saudara berada, jagalah hatimu, mempunyai sikap yang sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Hati yang haus, hati yang rindu, hati yang mendambakan bagaimana saya secara pribadi juga hari demi hari mengalami kepenuhan penyertaan Roh Kudus, dan kami menikmati juga manifestasi-manifestasi saat Roh Kudus itu betul-betul secara pribadi memenuhi kita. Petang hari ini tentu saya juga akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan karya perbuatan Roh Kudus pada kita semua. Walaupun singkat petang ini, mari kita dengan hati yang haus untuk belajar firman itu, untuk menjadi sebuah pijakan, mendorong kita untuk semakin haus dan rindu secara pribadi mengalami baptisan, kepenuhan, sekaligus manifestasi Roh Kudus dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari.
Saya ingin memulai dulu pada petang ini mengajak saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Puji Tuhan. Apa yang ingin saya ungkapkan dengan membuka dan mengajak kita membaca kitab Kejadian ayat-ayat ini? Hal yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa sebagaimana pernyataan Alkitab ini, firman ini, bahwa Roh Kudus sudah nyata turut berkarya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi pada mula pertamanya. Dan dikatakan bahwa langit dan bumi itu mula-mula tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di sana juga dinyatakan Roh Allah turut hadir, melayang-layang di atas permukaan bumi. Tentu saya tidak ingin panjang lebar mengungkapkan peristiwa penciptaan ini, ayat 1 dan ayat kedua. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa pada saat pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu berarti bahwa pada mulanya langit dan bumi tidak ada. Itu baru ada setelah Allah menciptakannya. Dan ketika Allah menciptakannya, Alkitab mengatakan bahwa tiba-tiba langit dan bumi yang diciptakan Allah itu menjadi kosong, tidak berbentuk, bahkan gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, di saat langit dan bumi dalam situasi seperti itu, kosong, tidak berbentuk, gelap gulita menguasai. Salinan Ibrani mengatakan kacau balau langit bumi itu, tentu karena sebuah sebab. Nah, pada saat langit dan bumi kacau balau situasinya seperti itu, Allah berkarya lagi, mencoba menata, mengisi, membentuk, menertibkan langit bumi yang kacau balau itu. Dan ketika Allah menciptakan, di sana sudah ada kehadiran Roh Allah. Dan ketika Allah kemudian juga merestorasi, menertibkan ulang, mengisi ulang, membentuk ulang, menata ulang langit bumi yang sempat kacau balau itu. Di sana Roh Allah juga turut hadir dan turut berkarya. Bahkan di dalam ayat ketiga dan selanjutnya, firman itu juga turut berkarya. Jadi Allah ketika menciptakan langit bumi, di sana ada Roh Allah, di sana ada firman Allah. Sesungguhnya itu sudah membuktikan siapa Allah yang kita sembah sesungguhnya. Allah yang Esa, Allah yang satu. Tetapi Allah yang Esa itu bisa hadir dalam sekian wujud. Dan satu diantaranya adalah dalam wujud Roh Allah. Jadi saudara, Roh Allah ini bukan sekedar ajaran, bukan sekedar teori, bukan sekedar doktrin, dan cukup untuk kita ketahui saja. Atau paling tidak kita terima, percaya begitu saja.
Tapi Roh Allah harus kita imani, Ia adalah pribadi Allah yang hidup, yang ada bersama-sama Allah sejak kekal dan sampai kepada kekal. Ketika langit bumi belum ada, Allah sudah ada dan Roh Allah bersama Allah, firman bersama Allah. Roh Allah tidak lain adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan mari kita lihat, Roh Allah yang tidak lain adalah pribadi Allah itu turut berkarya, turut memperbarui, turut menata ulang, turut mengisi, mengatur kehidupan langit bumi yang ada itu. Saudara, jadi jelas sekali bahwa jangan membatasi pemahaman pengetahuan kita bahwa Roh Allah itu sekedar hanya pengetahuan, teori, ajaran, doktrin semata-mata yang cukup kita ketahui, kita hafal. Tapi Roh Allah adalah pribadi Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan sesuatu untuk membentuk sesuatu, memperbaiki sesuatu, memampukan sesuatu, mengadakan segala sesuatu. Dan Roh Allah inilah terus berkarya sampai kepada akhirnya. Kalau nanti kita membaca kitab Wahyu, saudara, pada pasal terakhir, pasal 22, ayat 7. Coba kita lihat ayat 17, saudara. Saya ingin mengajak membaca itu. Kita juga membaca di situ ada kehadiran dan peran Roh Allah pada saat-saat hari terakhir kedatangan Yesus itu. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17 sebagai berikut. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Apa yang ingin saya maksudkan membaca kitab Wahyu? Yang saya ingin tunjukkan adalah kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Dan pasal 22 adalah pasal terakhir dari kitab Wahyu. Bandingkan dengan Kejadian pasal 1. Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab. Dan pasal 1 adalah pasal pertama. Coba mari kita hitung itu. Alkitab pada pasal pertama, kitab pertama, sampai dengan kitab Wahyu, kitab terakhir Alkitab, pasal terakhirnya menuliskan kehadiran, karya dan peran Roh Kudus. Itu berarti membuktikan secara sederhana kita bisa katakan bahwa Roh Allah itu dari awal hingga akhir turut hadir, berkarya bersama-sama dengan Allah itu, bersama dengan firman itu dalam kepentingan sejarah keselamatan manusia. Dan khususnya saudara, dalam sejarah kehidupan orang Israel, umat pilihannya sendiri. Jadi jangan ragukan peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kesanggupan Roh Kudus yang sangat berguna bagi kehidupan manusia menjalani kehidupan dalam sejarah keselamatan hidupnya. Oleh karena itu, pada malam pertama ini saya ingin mengajak saudara, mari kita gugah hati kita. Kita bangkitkan, kita bangunkan hati kita. Kita arahkan fokus kita juga kepada Roh Kudus yang tidak lain adalah Roh Allah itu sendiri. Dan Roh Allah tidak lain adalah Allah itu yang sesungguhnya penuh kuasa, kekal,
dan lihat karya-karyanya sempurna. Selalu membangun, memperbaiki, meneguhkan, dan mengisi kehidupan manusia. Terutama umat yang percaya. Untuk terus bertumbuh, mengalami pengalaman keselamatan di dalam hidupnya. Saudara, waktu kita terbatas. Tapi saya ingin mengakhirinya, saudara. Bahwa Alkitab bisa kita baca di pasal-pasal selanjutnya. Perjalanan manusia selanjutnya. Khususnya dalam sejarah orang-orang Israel, umat pilihan. Bagaimana Roh Kudus mengambil bagian, berperan, menyertai mereka, memampukan mereka, menuntun mereka, membimbing mereka, menyanggupkan mereka. Khususnya di saat mereka sedang melakukan peran-peran panggilan keselamatan Allah bagi dunia ini. Musa ketika dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, Roh Allah menyertai Musa. Bahkan para pembantunya juga, 70 orang yang terpilih harus mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam pribadi mereka masing-masing, orang per orang. Kemudian pada zaman hakim-hakim, Gideon sangat menikmati kehadiran Roh Allah itu. Ketika memampukan, menyertai Gideon sebagai seorang pemimpin umat Israel dalam zaman para hakim-hakim. Kemudian pada zaman para raja-raja, Saul, Daud, semua ada di dalam penyertaan, kesanggupan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Dan ketika mereka ini merasa Roh Kudus meninggalkannya, karena mereka telah berlaku salah di hadapan Allah, mereka sangat merasakan kepahitan hidup. Kemudian mencoba mendambakan, kembalilah engkau Roh Kudus kepadaku. Saudara bisa membaca Mazmur 51, khususnya dalam pengalaman Daud. Kemudian para zaman nabi-nabi, kita menemukan Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan yang lain-lain. Mereka dapat berkarya karena Allah Roh Kudus hidup menyertai dan di dalam mereka. Apakah hanya kepada mereka? Kita membaca Yesaya pasal 59 ayat 21 dan juga Yehezkiel pasal 36. Saudara bisa baca itu semua dari ayat 24 sampai 27. Bagaimana Allah menjanjikan kepada umat yang sudah jatuh dalam dosa ini, dipanggil kembali, dan aku akan memperbarui hatimu, batinmu dengan roh yang baru. Aku meletakkan rohku di dalammu sampai dengan keturunan. Lihat dalam perjanjian lama kita menemukan hal itu. Betapa seorang manusia, umat manusia, siapapun dia, mau para pemimpin atau umat biasa, sangat memerlukan kehadiran karya Roh Kudus dalam hidup mereka masing-masing. Karena mereka yakin, apalagi Allah menyatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin nyata ketika Allah berfirman kepada Zakaria untuk disampaikan kepada pemimpin Zerubabel saat kembali dari pembuangan Babil menuju Yerusalem untuk mengerjakan tugas membangun bait Allah. Ayat yang paling terkenal adalah Zakaria sampaikan kepada Zerubabel, modalmu bukan kekuatan, bukan keperkasaan saja. Tidak cukup modalmu untuk melakukan semua itu. Tugas-tugas itu, menjalani kehidupan yang sulit itu, hanya dengan kekuatan, keperkasaan, dan kesanggupan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, tetapi oleh Rohku juga semua akan terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman,
Saya tidak ingin memperpanjangkan dulu. Kita lanjutkan malam-malam selanjutnya dalam acara yang sama. Tapi intinya malam ini, saya ingin garis bawahi roh Allah. Bukan sekedar teori, ajaran, doktrin semata-mata yang cukup kita ketahui. Atau sekedar kita ucapkan aku percaya. Tapi dia harus kita terima. Kita yakini sungguh-sungguh. Kita alami secara pribadi. Dia adalah Allah yang hidup, yang kekal. Yang karya-karyanya ajaib. Sanggup mengubah, sanggup memperbaiki, sanggup memampukan. Siapapun orangnya yang sangat haus dan mendambakannya. Dan lihatlah, mulai dari Musa, Gideon, raja-raja, nabi-nabi, dan seluruh umat dijanjikan, rohku akan kutaruh di dalam hatimu. Sebab di luar rohku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya firman ini mendorong kita untuk membuka hati, membangkitkan kehausan kerinduan kita. Ya Allahku, Tuhanku, Roh Kudus. Di hari-hari yang penuh kesulitan ini kami tak mampu, tak berdaya. Kami perlu kehadiran-Mu secara pribadi. Dan kami ingin melihat manifestasi kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau layakkan kami belajar firman-Mu tentang Roh Kudus, meskipun dengan singkat dan sederhana. Kami percaya Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup, kekal, dan sanggup melakukan karya-karya dengan penuh kuasa. Sebab Roh Kudus adalah Engkau sendiri. Dan marilah berkarya. Kami rindu mengalami Roh itu secara pribadi dalam diri kami. Karena tidak cukup kami hanya mengetahui saja. Kami rindu ingin mengalami manifestasi karya-Mu dalam kehidupan yang nyata hari demi hari. Apalagi dalam masa-masa sulit seperti hari-hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengarlah doa dan kerinduan kami. Ulurkan tangan kemurahan-Mu. Hadirlah, penuhilah, kuasailah kami. Nama-Mu dipermuliakan. Berkat yang sama untuk bangsa negara kami, pemimpin kami. Untuk seluruh umat manusia di muka bumi, siapapun mereka. Terlebih umat-umat-Mu dimanapun juga, terutama umat Efrata di Jogja. Bila Tuhan menyentuh hati mereka, menyentuh hati kami. Supaya kami haus dan rindu mendambakan Roh Kudus. Menjadi pengalaman pribadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Damai sejahtera dan berkat Allah turun. Dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.